الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kutub-kutubnya, kitab-kitab kepada nabi-nabinya dan mengutus para rasul dalam rangka hidayatun nas, yaitu memberi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kepada mereka manhaj yang lurus yang mengeluarkan manusia dari ad-dhulumat ila nur. Dan itu ya yang dilakukan, yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya, saru ala nahjil anbiya. Mereka menyelusuri manhajnya para nabi. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Dan sebagaimana yang kita semua memahami bahwasannya al-amal as-salihat itu diterima, itu harus berdasarkan akidah yang as-sahihah, akidah yang sahih. Ini semua sudah muqarrar indana, yaitu inda salafiyin, bahwasannya amal itu tidaklah diterima kecuali dengan selamatnya akidah seorang tersebut. Mungkin juga dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu mabni, itu tegak di atas akidah as-sahihah ini, akidah yang benar ini. Oleh sebab itu dari zaman ke zaman, kurun ke kurun, senantiasa salaful ummah dan orang-orang setelahnya tidak pernah terlepas daripada berdakwah untuk akidah ini. Berdakwah akidah ini. Dan salah satu risalah yang ditulis oleh al-a'immah al-mutakaddimin itu adalah Syarah Sunnah karya Ibnu Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari, yang kelahiran tahun 225 ataupun 224 Al-Hijri, di mana beliau termasuk al-a'immah yang berizin, yang unggul, yang sebagaimana kita ketahui beliau memiliki karya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Quran. Itu adalah karya beliau. Demikian juga tarikh. Hampir semua penulis di dalam tarikh, sejarah, itu kembalinya itu adalah
ke kitab beliau ini, yaitu Tarikhul Islam. Tarikh yang dikenal dengan Tarikh Ibnu Jarir. Tarikh Ibnu Jarir. Ini daripada karya-karya beliau yang menunjukkan keilmuan Ibnu Jarir rahimahullah. Demikian juga di dalam akhlak, beliau merupakan imam sampai kezuhudan beliau. Kata beliau, "Abta'at anni nafaqatu walidi wa tarattu ila an fataqtu kummai al-kumis fabi'tuhuma." Kiriman orang tuaku terlambat. Biasa santri biasanya. Telat. Kiriman orang tuanya. Nah, demikian juga Ibnu Jarir ketika menuntut ilmu sempat telat kiriman ke orang tuanya. Nah, maka sampai-sampai dia harus memotong lengan bajunya untuk dijual, untuk biaya talabul ilmi. Yang seperti ini banyak dilakukan oleh ulama salaf. Ihtimam mereka terhadap ilmu walaupun dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin yang mendesak, mereka harus sebagian itu adalah perabot ibunya dijual untuk apa? Untuk biaya talabul ilmi. Demikian juga ini Ibnu Jarir, lengan bajunya dijual untuk menuntut ilmu. Ini Ibnu Jarir menunjukkan akan zuhud beliau di dalam ad-dunia. Menunjukkan dia bukanlah ashabul amwal. Kan tapi lihat keilmuan beliau. Sampai sekarang ulama talabul ilm itu membutuhkan kepada kitab-kitabnya. Warasah, itu warisan yang sampai yaumul qiyamah. Dan tiap orang membaca kitab-kitabnya senantiasa mengatakan rahimahullah. Ini barokahnya ilmu al-ulama. Beliau meninggal pada tahun 310 min Hijriyah. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, beliau juga mengalami cobaan-cobaan di dalam berdakwah, rintangan-rintangan di dalam berdakwah. Beliau ketika menjalankan dakwah ilallah ini, ada saja rintangan yang menimpa beliau. Sebagaimana yang kita alami bagi yang sudah terjun kepada masyarakat, tetap mendapat dakwah. Dan ini labud mesti. Tapi kita ingin melihat kondisi salafuna, kondisi salaf kita, bahwasanya bukan kita saja yang mendapat gangguan dari masyarakat, dapat rintangan dari berbagai pihak, pendahulu kita dan bahkan al-anbiya, yaitu mereka mendapat rintangan di dalam berdakwah. Ini adalah ma'ruf bagi kita. Ini menyebutkan tentang rintangan yang dialami oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Beliau mendapat tahdzir juga. Seorang imam mendapat tahdzir juga dari imam juga. Dari imam juga. Beliau ditahdzir oleh Abu Bakar ibni Abi Daud. Menuduh bahwasanya beliau itu adalah fihi tasyayyu'. Memiliki pemikiran Syiah. Pemikiran Syiah. Ini. Jadi dia mendapat tuduhan memiliki pemikiran Syiah. Ini yang pertama. Yang kedua, tuduhan terhadap beliau membolehkan mengusap kaki ketika wudu. Nah, ini mungkin kalau kita lewat di dalam kitab Kutub Al-Mutawwalah, kutub yang berbicara yang lebar tentang masalah fikih, maka kita akan dapati penukilan bahwasanya pendapat bolehnya mengusap kaki ketika wudu, bukan mengusap alal khaufain, bukan, tapi mengusap kaki
itu disebabkan kepada Ibnu Jarir daripada ulama salaf. Tapi ini adalah tuduhan. Adapun tuduhan pertama, maka dengan sebab inilah beliau menulis kitab Sharihus Sunnah untuk menunjukkan bahwasanya dia itu bari, berlepas diri dari apa yang dituduhkan, dinisbahkan kepada beliau, bahwasanya beliau memiliki pemikiran Syiah. Kita akan mungkin insya Allah belum tentu selesai masalahnya. Qaul beliau tentang sahabat. Karena biasanya yang riskan ini adalah di dalam masalah at-tasayyu itu, mereka itu masalah sahabat itu. Masalah sahabat. Tentang mencikapi Abu Bakar wa Umar. Mereka juga Ali dan Utsman dan Ali dan Muawiyah. Nah, ini nanti akan disebutkan di bagian akhir daripada risalah ini. Adapun tentang al-masakh 'alal khaufain, nah itu tidak benar. Tidak benar. Ada yang mengatakan dia taraju, ada yang mengatakan itu bukan qaul, bukan pendapatnya beliau. Pendapatnya beliau bisa kalian lihat di tafsir, dia membawakan akwal tentang apa namanya itu berkaitan dengan al-masakh 'alal khaufain, dan dia sama dengan qaul jumhur. Qaulul ahli sunnah di dalam bahwasanya al-masakh itu adalah 'alal khaufain, bukan 'ala rijlain. Bukan mengusap kedua kaki, bukan mengusap kedua kaki. Oleh sebab itu, dan yang terkenal menjarah Ibnu Jarir itu adalah dinisbahkan kepada Hanabilah. Hanabilah. Makanya kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, zalamathu al-Hanabilah. Dia terzalimi. Beliau Ibnu Jarir terzalimi oleh al-Hanabilah. Al-Hanabilah. Nah, ini tentang sedikit terjemah berkaitan dengan Ibnu Jarir rahimahullah, dan dia ulama masyhur. Yang seperti ini banyak terjadi. Imam, karena Ibnu Abi Dawud juga imam. Kita terkenal dengan Ha'iyah Ibnu Abi Dawud, Kitabul Mushaf Ibnu Abi Dawud. Nah, juga beliau juga sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Jarir, beliau juga mendapat jarah juga, bahwasanya dia memiliki pemikiran an-nawasib. Nah, orang yang menanam kebencian kepada ahlul bait. Ahlul bait. Nah, itu sebagaimana Ibnu Jarir, beliau juga terkena tuduhan yang demikian. Nah, kemudian mungkin juga kita pernah mendengar kaidah di dalam jarah wa ta'dil. Nah, di mana sebagian ulama memberi kaidah, la yultafatu ila jarhi ala man qad istufida imamatuhu. Itu tidak ditoleh, tidak dianggap jarah terhadap orang yang sudah terkenal keimamannya mereka, keimaman, keaimah, kepemimpinan, keilmuan mereka. Contohnya Imam Syafi'i. Siapa yang menjarah Imam Syafi'i? Yahya ibn Ma'in, imam di jarh ta'dil. Imam Syafi'i kena, tapi tidaklah mempengaruhi keimamahnya Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Malik rahimahullah, Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah, dijarah oleh Ibnu Abi Zaid. Siapa lagi? At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kata Ibnu Hazm? Majhul. Padahal masyhur, imam yang masyhur. Tapi la yultafat. Ulama tidak menoleh karena dia masyhur keimaman mereka. Jadi juga mungkin kita ada mungkin sebagian dari rekan-rekannya sendiri dia mendapat apa namanya itu, gangguan kalam. Sabar.
Sabar kalau selama memang kita tidak balik dari, berlepas diri dari apa yang tertuduh. Dan kalau bisa seperti Ibnu Jarir ini, menulis apa yang dituduhkan kepada mereka, bahwa beliau itu adalah berlepas diri dari apa yang dituduhkan, dinisbahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari rahimahullah, alhamdulillahi muflijil haqqi wa nasirihi wa mudahhidihi wa mudahhidi al-batil wa mahikihi alladhi istara al-islam li nafsihi dinan fa amara bihi wa a'atahu wa tawakkala bi hifdhihi wa damana idharahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan alhamdulillah yang telah menampakkan, memunculkan al-haq dan membela al-haq. Allah yang membelakan al-haq serta mematahkan kebatilan, menghancurkan kebatilan dan memilih Islam sebagai agama. Inna dina indallah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin untuk menjaga Islam tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Islam itu akan nampak dan akan muncul dan akan zuhur, menang di atas segala agama, walaupun kaum musyrikin membencinya, tidak menyukai, menentangnya. Tsumma astafa min khalqihi rusulan ibta'athahum bid-du'a ilaihi wa amarahum bil qiyam bihi wa sabr ala ma nabahum fihi min jahalati khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluknya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka untuk misi berdakwah di jalannya dan melaksanakan berdakwah dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk mendakwahnya, serta sabar dalam menghadapi apa yang mereka alami disebabkan kejahilan makhluknya. Di dalam mukaddimah ini, di mana mukaddimahnya panjang lebar, beliau ingin mengungkapkan apa yang sedang terjadi pada beliau. Dia mendapat gangguan dari orang-orang, yaitu Ibnu Jarir. Sebagaimana ad-da'i yang lainnya, beliau juga mendapat gangguan. Sekarang beliau ingin mengungkapkan bahwasanya di dalam berdakwah itu adalah sangat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran. Makanya di mukaddimahnya itu yang diutamakan itu adalah masalah imtihan di dakwah, ujian di dalam dakwah. Wa amtahanahum minal mihani bisunufin. Allah Subhanahu wa taala mereka uji mereka dengan berbagai jenis ujian. Wabtalahum minal bala bidurubin. Dan mereka juga mendapat bala, mereka ditimpa oleh berbagai macam jenis bala, kesengsaraan. Itu adalah takriman lahum ghairu tadlilin, merupakan kemuliaan bagi mereka. Para rasul mendapat bala, gangguan. Itu adalah kalau mereka sabar. Yang jelas para rasul itu adalah minas sabirin. Itu adalah sebagai takriman lahum, kemuliaan bagi mereka. Ghairu tadlilin, dan bukanlah itu adalah kerendahan bagi mereka. Itu adalah takriman lahum wa tasyrifan ghairu taksir. Itu adalah kemuliaan bagi mereka. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka satu di antara yang lainnya. Fakana arfa'uhum indahu darajatu ajaddihim fakana
arfa'uhum indahu darajatan ajadduhum imda'an ma'a shiddatil mihan. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu orang yang melaksanakan, paling konsekuensi di dalam pelaksanaan apa yang diembankan kepada mereka walaupun menghadapi berbagai jenis, menghadapi ujian yang sangat besar. Wa aqrabahum ilaihi zulfan wa ahsanuhum infadan lima arsalahu bihi. Dan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bagus pelaksanaan terhadap apa yang mereka itu diutus, yaitu para rasul. Jadi para rasul itu adalah yatafawat, bertingkat-tingkat kemuliaan mereka. Kata beliau, rasul yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling konsekuen di dalam melaksanakan apa yang mereka itu diembankan dengannya walaupun menghadapi ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Yaqulullahu azza wa jalla fi muhkami kitabihi li nabiyhi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah. Ini dipintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Daripada para rasul, ulul azmi. Disebutkan ulul azmi minar rasul itu adalah Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa arfa'uhum. Wa qala lahu wa li atba'ihi ridwanullah alaihim am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka am hasibatum, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian itu akan masuk surga padahal kalian belum diuji. Walamma ya'tikum, sebagaimana orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang telah orang-orang sebelum kalian, mereka ditimpa oleh al-ba'sa wad dharra, kesusahan, kesengsaraan, wa zulzilu, digoncangkan sampai mereka para rasul itu mengatakan, Rasul dan para orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ini ujian mereka. Sampai Rasul yang sangat sabar dan orang-orang yang beriman ketika itu bersama Rasul sudah mengatakan, kapan pertolongan Allah? Apakah dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ini adalah contoh bagi kita. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaqatil absar wa barghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmat Allah atas kalian. Ketika datang kepada kalian junud, tentara dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi mereka, dan rihan, yaitu angin, daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala adalah angin, wa junudan lam tarawha, dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan yaitu memperhatikan. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang dari atas dan dari
depan, belakang, yaitu ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, yaitu musuh-musuh kalian datang dari depan dan belakang. Dari ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka mendatangi kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Wa izaqatil absar, dan ketika pandangan sudah goncang. Sudah goncang. Wa balagatil qulubul hanajira. Kalbu, hati-hati sudah sampai kepada tenggorokan, kegoncangan yang sangat berat. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian sudah berprasangkaan dengan berbagai prasangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini Allah tidak memberi pertolongan kepada kita lagi. Tapi mereka sabar. Itu diingatkan bahwasanya pertolongan yang akan kepada mereka itu akan dekat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pertolongan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika pada saat itu mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan tentara dari malaikat serta angin, hujan. Nah, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Juga mendapat ujian dari munafikin. Munafikin menggombosi mereka. Ketika para munafikun dan orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit, Allah dan Rasulnya tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali tipu daya. Tipu daya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi pertolongan kepada mereka. Wa qala ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mereka mengatakan amanna, sedangkan mereka tidak diuji. Allah itu tidak akan membiarkan seorang itu hanya beriman terus tidak diuji. Tidak. Mesti Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Ayusraku ayyaqulu ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan untuk mengatakan amanna dalam keadaan mereka itu tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar, siapa yang jujur keimanan mereka, dan siapa yang dusta. Kemudian kata beliau, "Falam yakhlu jalla sana'uhu ahadan min mukrimi rusulihi wa muqarribi awliyaihi min mihnatin fi ajilatin duna ajilah." Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan seseorang pun daripada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan wali-walinya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya mihnah, tanpa adanya ujian, dekat ataupun lambat. Min mihnatin fi ajilatin duna ajilah. Untuk apa mihnah ini, ujiannya? Liyastaujaba bisabrihi alaiha min rabbihi minal karamati ma a'addalahu. Supaya mereka, ujian ini, mihnah ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, sarana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi sebagai pengantar, mihnah yang ada itu adalah sebagai pengantar bagi mereka supaya mereka mendapat kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Wa minal manzilati ladaihi ma katabahulah. Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan bagi mereka
dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bagi mereka. Tsumma ja'ala ta'ala ulama kulli ummatin nabiy. Tsumma ja'ala kulla ummati nabiyyin ibta'athahu minhum warithuhu min ba'dihi qamu bid-dinihi ba'da ihtiramihi ilaihi wa qabdihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap umat seorang nabi yang Allah utus pewarisnya. Pewaris yang mereka itu menegakkan agama. Menegakkan ad-din ba'da ihtiramihi ilaihi wa qabdihi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya. Allah tetap mewariskan bagi nabi tersebut para ulama. Az-zabina an urahu wasbabihi, yang mereka itu al-warasatul anbiya ini, mereka itu membela al-Islam, urah ini al-Islam dan syariatnya, wal hamina an a'lamihi wa syara'ih, dan mereka itu adalah orang-orang yang membela syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, wan nasibina dunahu liman baghahu wa hadahu wad dafi'ina anhu kaida syaitani wa dalali, yang membela serta yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, wad dafi'ina anhu kaida syaitan wa dalali, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jenis makar daripada syaitan dan kesesatan daripada as-syaitan. Faddalahum bi syarfil ilmi wa karramahum bi waqaril hilm. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan bagi para ulama dengan kemuliaan ilmu. Ilmu itu adalah al-mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka para ulama dengan hilm mereka. Kebijakan mereka. Kebijakan daripada al-ulama. Wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman walil islami wal huda manaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ini itu adalah sebagai a'lam, sebagai tanda daripada agama, tanda-tanda dari agama dan pemeluknya, dan mereka itu adalah sebagai manar, alamat bagi Islam. Walil khalqi qadatan walil ibadi a'immatan wa sadatan. Dan mereka para ulama itu adalah sebagai qadah, sebagai pemimpin bagi umat ini. Bagi umat. Makanya ulama itu adalah pemimpin. Ulama itu adalah pemimpin bagi umat ini. Ilaihim maqri'uhum 'indal hajati wa bihim istighadatuhum 'indan naibati. Kepada mereka lah kembalinya orang-orang ketika membutuhkan segala sesuatu, membutuhkan 'indal hajah. Kembalinya kepada ulama. Kembalinya kepada ulama. Wabihim istighatsatuhum indan naibah. Mereka itu mengembalikan urusan itu hanya kepada ulama, terutama adalah urusan agama, maksudnya di sini. La yusnihim 'inda ta'attufi wa tahannuni 'alaihim su'umahum min anfusihim yulun. Mereka itu tidak akan bergeming, tidak akan berpaling ketika banyaknya artinya mereka itu la yusnihim 'inda ta'attufi wa tahannuni 'alaihim su'umahum min anfusihim yulun. Kejelekan ta'attuf wa tahannun, artinya ketika banyaknya permintaan yang sangat dari masyarakat, dari umat ini, tidaklah menyibukkan mereka, tidaklah
menyibukkan la yusarrifuhum. Akhirnya tidaklah membuat mereka itu berpaling dari agama ini. Tetap mereka sabat di atas agama walaupun banyak kesibukan, banyak urusan dengan masyarakat, dengan masyarakat, dengan umat. Wala tazudduhum an riqati alaihim marrafati bihim qabhuma ilaih. Mereka tetap memiliki rasa riqqah, rasa lembut. Rasa lembut dan kasih sayang ketika banyaknya keperlakuan jelek daripada umat terhadap mereka. Jadi perlakuan yang jelek menimpa mereka tidaklah menghalang mereka untuk berbuat riqqah, lembut kepada umat ini. Ma ya'tuna muharraman manahum talaba jazili thawabillahi fihim wa tawakhiyan talaba ridallahi fil akhdhi bil fadli alaihim. Mereka tidak akan mendatangkan perkara-perkara yang haram dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap menjaga quwwah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala fil akhdhi bil fadli alaihim. Summa ja'ala jalla sana'uhu ulama'a ummatin Nabiyyina sallallahu alaihi wasallam min afdali ulama'il umam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama umat Nabi kita itu adalah ulama yang paling afdal daripada umat-umat sebelumnya. Jadi ulama Nabi kita itu adalah merupakan ulama yang paling afdal daripada ulama-ulama sebelumnya. Min afdali ulama'il umam allati khallat qablaha fi ma kana. Jadi daripada ulama sebelumnya. Qasama lahum minal manazili wad darajati wal maratib. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka berbagai macam kedudukan serta derajat-derajat wal karamati, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karamat, kemuliaan. Fasyamula wa ajzala lahum fihi haddan wa nasiban ma'a ibtila'illah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, janjikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka ketika ma'a ibtila'illah, walaupun mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fashammala wa ajzala lahum fihi haddan wa nasiban ma'a ibtila'illahi afadirahum bi manafi'iha wa amtahanahu khiyaraha bi syarariha wa rufa'aiha bi sufliha wa wadaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi pada mereka jatah yang sangat banyak dan nasib yang sangat banyak ma'ibtila'illah, walaupun mereka itu mendapat bala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dimanafi'iha, dengan berbagai macam manfaat. Wa amtahanahu khiyaraha. Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang terpilih daripada mereka. Bisyarariha, ujiannya adalah dengan kejelekan umat itu tersebut. Warfa'aha bisufuliha wa wudaiha. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kedudukannya tinggi dengan orang, diuji dengan apa? Dengan orang-orang yang rendah. Dengan orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang yang rendah itu mengganggu para ulama, tapi itu adalah merupakan ketinggian bagi ulama. Falam yakun yusnihim ma kanu bihi minhum yaftalun. Tapi para ulama tidaklah berpaling dari apa yang mereka di atasnya, apapun yang menimpahi mereka. Wala kana yasudduhum ma fillahi minhum yulkun anin nasihati lillahi fi ibadihi wa biladihi ayama hayatihim
bal kanu yu'allimuhum ala jahlihim ya'udun. Para ulama tidaklah menghalangi mereka dari apa-apa yang menimpa mereka. Tidaklah mereka itu terhalang untuk melaksanakan nasihat. Melaksanakan nasihat kepada masyarakat, kepada umat pada saat mereka itu mendapat ujian. Mendapat ujian di dalam kehidupan mereka. Bal kanu yu'allimuhum, dan mereka senantiasa mengajarkan umat mereka yang mengganggu mereka ala jahlihim ya'udun. Mereka tetap mengajarkan mereka walaupun kejahilan umat ini mengganggu para ulama ini. Ini apa yang dilakukan oleh ulama, dan ini merupakan darajat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini mengangkat derajat para ulama. Wa bihulmihim bisafahim yata'ammadun. Mereka sengaja untuk berbuat bijak ketika menghadapi orang-orang yang kurang ajar terhadap mereka. Ini sikap daripada ulama, tetap melaksanakan dakwah dan hilm, yaitu bijak di dalam berdakwah walaupun banyak gangguan terhadap mereka. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadul bay'al anbiya, tsummal amsal fal amsal. Dan demikian juga yang dialami oleh para ulama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.